tanah Sunda pernah berdiri sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Pajajaran. Berpusat di Pakuan, Pajajaran, kerajaan ini mencapai masa kejayaan pada pemerintahan Prabu Siliwangi. Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur dengan masyarakat yang hidup dari pertanian, perdagangan, serta menjunjung nilai kepemimpinan dan kebersamaan. Meski akhirnya runtuh pada abad ke-16, jejak sejarah dan budaya kerajaan Pajajaran tetap hidup dalam ingatan masyarakat Sunda hingga saat ini. Melalui video ini, kita akan melihat bagaimana jejak sejarah kerajaan Pajajaran mulai dari masa kejayaan, kehidupan masyarakat, hingga warisan budaya yang masih terasa hingga saat ini. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan Hindu yang berkembang di tanah Sunda, Jawa Barat. Pusat pemerintahannya berada di Pakuan, Pajajaran, yang kini diyakini terletak di sekitar wilayah Bogor. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu kerajaan besar dengan kehidupan masyarakat yang makmur serta budaya Sunda yang kuat. Di Kerajaan Pajajaran, seorang raja tidak hanya dipandang sebagai pemimpin pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol kehormatan dan penjaga keseimbangan kerajaan. Kekuasaan diwariskan melalui garis keturunan yang dianggap suci dan sah menurut adat serta kepercayaan masyarakat Sunda pada masa itu. Dalam pandangan rakyat, raja merupakan wakil kekuatan ilahi yang memiliki tanggung jawab menjaga ketentraman, keadilan, dan keharmonisan kehidupan kerajaan. Karena itulah, kepemimpinan di Pajajaran dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Model kepemimpinan di Kerajaan Pajajaran bersifat monarki dengan raja sebagai pusat kekuatan politik, sosial, dan spiritual. Pada masa Sri Baguda Maharaja, kepemimpinan bersifat visioner dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan stabilitas kerajaan. Sementara itu, Surawisesa menerapkan kepemimpinan defensif dan diplomatis untuk menghadapi ancaman luar. Menjelang keruntuhan, kepemimpinan Pajajaran cenderung mempertahankan tradisi lama sehingga kurang mampu mengikuti perubahan politik di Nusantara. Era kejayaan Pajajaran didukung oleh kepemimpinan raja yang kuat, terutama pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi yang dikenal bijaksana dan dekat dengan rakyatnya. Stabilitas politik yang terjaga serta hubungan sosial masyarakat yang harmonis membuat kerajaan ini berkembang pesat dalam bidang pemerintahan, perdagangan, dan kebudayaan. Dengan semangat kebersamaan antara rakyat dan kerajaan, Pajajaran mampu tumbuh menjadi salah satu kerajaan besar dan berpengaruh di tanah Sunda. Seiring berjalannya waktu, kejayaan kerajaan Pajajaran perlahan mulai memudar. Munculnya kekuatan-kekuatan baru di pesisir Jawa Barat, terutama kerajaan Islam seperti Kesultanan Banten, melemahkan pengaruh Pajajaran dalam bidang politik dan perdagangan. Konflik serta perebutan kekuasaan juga semakin mempersempit pertahanan kerajaan. Hingga akhirnya pada abad ke-16, kerajaan Pajajaran akhirnya runtuh, meninggalkan jejak sejarah dan warisan budaya yang tetap hidup dalam ingatan masyarakat Sunda hingga masa kini. Nilai dan keseimbangan kerajaan Pajajaran masih relevan hingga saat ini. Jika dahulu seorang raja dihormati karena kebijaksanaannya dan kedekatannya dengan rakyat, maka kepemimpinan modern pun menekankan pentingnya kolaborasi, kepedulian, dan kerjasama, bukan hanya sekadar kekuasaan. Dari Pajajaran, kita belajar bahwa kekuatan sebuah kepemimpinan lahir dari kemampuan menjaga keseimbangan dan merangkul masyarakatnya. Kerajaan Pajajaran mungkin telah lama runtuh, namun nilai dan jejak peradabannya tetap hidup dalam budaya serta ingatan masyarakat Sunda. Dari kisah kepemimpinan, kebersamaan,
hingga semangat menjaga keharmonisan. Pajajaran meninggalkan pelajaran berharga bagi generasi masa kini. Sebuah pengingat bahwa kejayaan sejati tidak hanya dibangun oleh kekuasaan, tetapi juga oleh kebijaksanaan dan kesatuan.